waktu kami masuk pertama ke satuan itu Hah? masih situasi ninja itu, kasus ninja di Ninja? seperti itulah katanya. Ada apa yang penculikan apa Iya. kasus ninja lah istilahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lintas Balikpapan Channel. Tentunya membahas-bahas tentang seputar kota Balikpapan, baik dengan narasumber yang inspiratif, motivatif, informatif dan edukatif. Nah, di sebelah saya, wah ini saya harus, saya harus siap nih. Saya sedikit sedikit tegang nih. Nah, di sebelah saya ini ada Komandan Kodim 0905 Balikpapan, Bapak Kolonel Armet I Gusti Agung Putu Sujarnawa. Oh, saya kadang kebalik-balik nanti. Saya takut-takut nih kebalik-balik. I Gusti Agung Putu Sujarnawa. Ya, jadi jangan dibalik-balik ya. Kadang saya sering baca-baca tuh di berita I Gusti Putu Agung. Nah, berarti Bali dan ya? Iya, saya dari Bali. Nah, teman-teman semua mungkin bagi yang belum tahu nanti kita ulas siapa sih sebenarnya Dandim ini gitu kan. Kita sering lihat Dandim sering tampil di media sosial bersama Pak Kapolresta juga, dan juga dimanapun ada dia, baik dalam penanganan demo kemarin juga ada, setiap rilis COVID juga ada, dan pokoknya beliau luar biasa lah. Yang jadi pertanyaan, nggak capek ya beliau ini? Yang luar biasa ya Bro Riyadi lah. Selalu juga hadir. Dan kalau udah bertanya kita yang ini. Gitu ya. Nggak ada, saya mewakili masyarakat aja. Nah, kita tapi sebelum masuk itu, mungkin teman-teman yang mau ngopi silahkan datang ke Kopi Mangala ya. Instagramnya di Kopi Mangala. Letaknya ada di gedung parkir landasan, dia paling belakang. Itu ada di bersebelahan dengan Taman Bekapai. Pokoknya di tempat ini asik banget lah kalau buat diskusi, nongkrong, ataupun sekedar santai. Ya, like this. Ini ya, like this ya. Ini ice coffee menggunakan brown sugar. wah, kurang bobanya atau gimana? Jadi kalau mau diskusi silakan datang ke sini, ajak aja temenmu, pacarmu, selingkuhanmu, pokoknya ajak pokoknya semuanya. Oke, Komandan Kodim. Dan mungkin bisa ceritakan sedikit dan awal kenapa sih mau jadi TNI? Ya, jadi saya kan orang desa lah, begitu. Orang desa di Bali, di Tabanan khususnya. Tabanan Bali. Nah, kalau dilihat itu, kalau di dalam riwayat hidup saya selalu menggunakan tempat tanggal lahir Denbantas. Gitu. Nah, Oke. Denbantas itu desa di Tabanan. Di Bali. Kenapa saya ingin menggunakan Denbantas itu? Saya bercita-cita suatu saat mudah-mudahan saya bisa membawa desa saya itu menjadi dikenal lah. Denbantas itu. Makanya sekarang di bawah sudah. Walaupun terkadang kadang-kadang orang salah dikiranya Denpasar, padahal itu Denbantas nama desa saya. Ya, biasanya kan tempat tanggal lahir itu paling tidak kota kabupaten gitu. Iya benar biasanya. Ya. Ini di KTP berarti Denbantas ya. Denbantas. Ya, nama desa saya itu. Oke. Nah, kenapa dan mau masuk TNI ya? TNI? Yang jelas begini, saya terus terang terpanggil ingin menjadi TNI pada saat itu. Dan kisahnya pun dimulai dari apa? Saya pada saat SMP saya mengisi dari guru BP itu cita-cita. Oh iya, biasanya di situ ya. Guru BP di SMP. Nah, suatu saat guru BP saya ini mungkin ingat kali ya dengan cita-cita yang saya isi. Kita pada saat jalan ke sekolah kan namanya kita anak kampung bro, kita jalan ke sekolah gitu kan nggak ada yang nganter. Syukurnya jadi kita sehat karena kita selalu pulang pergi jalan kaki ke sekolah dan rumah. Nah pada saat itu guru BP saya lewat nih menggunakan Vespa gitu. Terus dibilang, Gung naik katanya. Wah lumayan nih dapat tumpangan kan gratis. Dapat tumpangan gratis bro gitu kan. Nah habis itu saya naik terus ngobrol-ngobrol. Dibilangnya, Gung, ini ada SMA baru tuh di Magelang. Jauh ya? Sekali Pak, saya bilang. Berapa kilo? Iya, di Magelang, di Jawa Tengah. Gitu. Jauh sekali Pak, saya pasti tidak diizinkan oleh orang tua saya. Nanti siapa yang bantu orang tua saya kerja, saya bilang. Dibilangnya, Gung, ini sekolahnya gratis katanya.
Oh iya, yang benar Pak. Iya gratis ya, karena kami juga terbatas dalam biaya, Iya. akhirnya mendengar kata gratis saya semangat. Iya Pak, nanti saya ngomong ke orang tua saya pulang gitu. Ngomong lah pulang sore-sore itu saya ngomong, bisa boleh nggak saya nanti sekolahnya SMA-nya di Di Magelang, Magelang. Jawa Tengah. Nah, Saya Jawa bilang. Tengah. Waduh jauh banget. Nanti siapa yang bantu kita orang tua kan Orang tua. Ya itu sih saya pikirkan saya bilang. Tetapi ini kesempatan, karena ini katanya sekolahnya gratis. Oh gratis ya katanya. Kalau gratis sudah lah, coba Berubah gitu. pikiran. Iya. Berubah pikiran ya. Nah kebetulan memang SMA Taruna Nusantara itu saya angkatan kedua kan. Oke. Waktu itu full beasiswa kita. Tahun berapa sudah yang Apa ya? SMA, masuk SMA? Saya masuk SMA-nya tahun 91. 91. Lulusnya Saya 94. baru lahir. Iya. 91 tuh. Saya lulus 94. Nah, habis itu dari sana lah saya daftar-daftar dimudahkan. Masuklah ceritanya gitu kan. Masuk. Nah, mau tamat ini kan karena memang cita-cita saya di TNI gitu. Heeh. Diskusi lagi tuh pada saat cuti saya dapat cuti itu. Gimana nih? Saya mau melanjutin kemana gitu. Orang tua saya menurut saya kuliah. Padahal kakak-kakak saya waktu itu masih kuliah. Gitu. Masih ada 3 yang biaya gitu. Padahal kan orang tua kami hanya petani. Tetapi memang kami tahu bagaimana orang tua kami itu berpikiran sangat maju bahwa ilmu merupakan bekal yang paling luar biasa yang diberikan orang tua kita gitu. Jadi itu. Jadi saya pun sangat kagum lah gitu. Walaupun kami orang desa, ternyata pikiran orang tua kami itu sudah seperti itu gitu. Bahwa bekal ilmu itu yang paling luar biasa. Menyebabkan kita bisa mandiri, kita bisa hidup. Iya, betul. Waktu itu nyampaikan udah kuliah aja gitu. Iya. Saya disuruh kuliah kedokteran di UGM apa segala macam. Saya daftar apa segala macam, terus saya berpikir saya SMA aja udah gratis. Masa nanti kuliah saya harus minta biaya Mau lagi? bayarin lagi. Gitu. Berarti para pencari gratis. Ya, makanya itu kan negara sudah biaya selama ini gratis apa segala macam gitu. Waduh, nanti saya kuliah minta biaya, kasihan orang tua, kakak saya masih ada 3 yang dibiayai kuliah gitu. Akhirnya sudah untuk ini saya tetap daftar gitu. Kemudian saya daftar akabri juga. Daftar Gila akabri. lagi lulus gitu kan semua. Lulus Nah, semua. lulus semua kan, jadi begitu ini sudah kami nyari yang gratis aja lah kan. Berarti Iya. masuk akabri ini gratis. Iya betul, kan masa kami gratis kita, gratis gitu loh. Dari SMA akabri gratis semua. kan? Gratis. Betul-betul kami berhutang banyak pada negara ini gitu. Terbantu sama ini kan negara ya programnya. Jadi saya sekolah gratis semua. Sekolah Gitu. gratis. Tapi pada dasarnya memang pengen jadi TNI atau sebelumnya punya cita-cita lain gitu, misalnya mau jadi apa gitu. Ya apalagi setelah masuk SMA Taruna karena pendidikannya kita sudah mirip Iya. apa namanya pendidikan Mirip, disiplinnya, iya. wawasan kebangsaannya apa segala macam kita sudah dididik seperti militer gitu kan. Iya. Ada dasar-dasar Dasar-dasar. Kemudian ya sudah kita lanjutkan saja gitu. Jadi 3 tahun di SMA saya lanjut lagi ke Taruna Akademi di sana di Magelang kan. Oke. 3,5 tahun lagi saya di sana. Tapi sebelumnya apa dan cita-citanya memang dari kecil gitu mau jadi TNI atau sempat cita-cita TNI ini sebelumnya tidak terpikirkan hingga akhirnya? Ya namanya anak kecil kan cita-cita masih berubah-ubah. Iya. Ya itu orang tua saya tahu waktu SMP juga selain ingin tentara, ingin coba jadi dokter juga. Oh gitu ya. Iya, Tiba-tiba gitu. karena program gratisan ini Ya, itu tadi. jadi masuk di TNI. SMA kita sudah gratis, masa kita kuliah? Iya. Kasihan orang tua dong, karena kita Siap. harus bisa melihat suatu peluang juga. Orang tua merasa ringan, tetapi kita juga mendapatkan suatu kepastian. Karena daftar di TNI kan kita mendapatkan suatu kepastian. Artinya dan di Kepastian keluar. kuliah gratis dan habis masuk itu kita dapat kerja. Kan gitu. Iya benar. Tapi kalau di lingkungan keluarga ada TNI atau baru komandan aja? Baru saya. Baru. Iya. Berarti memang karena tadi program akabri itu ya? Iya. Iya. Baru saya. Nah, dan menarik ya. Saya juga termotivasi yang gratisan kalau ada. Nah, menarik ini dan ketika sudah jadi TNI. Saat itu satuan mana yang awal masuk gitu? Ditempatin mana atau Ya, pertama saya ditempatkan pertama itu setelah saya dilantik saya dapat dasar kecabangan Armet, kemudian saya ditempatkan pertama di Satuan Kostra di Jawa Timur, di Jember, gitu. di Armet 8 gitu. Purnama. Nah, pada saat itu saya masuk itu di daerah Jawa Timur masih ada kasus ninja itu,
Oke, iya, Ya, ninja. jadi saya dilantik zaman Krismon tuh. Heeh. Saya masih ingat sekali dilantik akhir Desember 97 oleh Bapak Presiden Soeharto, situasi masih Krismon. Jadi memang kami dilahirkan selalu dalam situasi yang kritis gitu kan, krisis. Jadi Makanya jadi kita program selalu gratis biasa, sangat penting. biasa menghadapi situasi-situasi yang kritis. Jadi Iya. ya gitulah kondisinya. Berarti saat itu kan sempat menghadapi ninja. Ya, waktu kami masuk pertama ke satuan itu Hah? masih situasi ninja itu, kasus ninja di Ninja? seperti itulah katanya. Ada apa yang penculikan apa Iya. gitu. Kasus ninja lah istilahnya di Jawa Sempat Timur itu. berhadapan enggak? Enggak, Cuman ikut tapi ini ya. situasinya seperti itu. Situasi. Jadi tiap malam itu masyarakat dijaga di jalan. Mereka patroli. Karena ada Setiap itu ya. berapa ratus meter sudah jaga. Jadi pam masyarakat itu luar biasa ketatnya. Oh, karena ada isu penculikan oleh Ya. ninja tadi. Iya. Tahun berapa tuh, Nda? Tahun 98 Mas. Oh, itu ya, Saya zaman masuk ke 98, Krismon ya. banget itu. Iya. Nah, akhirnya oh ya, sebelum jauh ke sana, saya masih belum paham atau teman-teman mungkin kita biar teredukasi sedikit. Yang saya dengarkan dan kalau masuk tentara itu kan kita tidak bisa memilih ya di satuan mana ya. Tergantung dari nanti kamu di sini ada penilaiannya gitu atau gimana sih, Dan? Penempatan misalnya Ya. kan komandan armet ya. Kan Ya. ada yang infanteri dan lain sebagainya. Kalau itu kan kecabangan KOP namanya. Oke. Kecabangan. Pada saat kita pendidikan itu kita dites psikologi kita. Heeh. Jadi dari hasil psikologi nanti kita akan dijuruskan, bahasanya dijuruskan. Oh, habis atau dari- diberi kecabangan. Oke. Oh, cocoknya nih di infanteri. Di sini Oh, gitu. yang eksakta nih cocoknya di armet. Karena apa? Oh, armet ini kan ngitung lintas lengkung ini. Oke. Jadi kalau salah kita hitung bahaya, peluru kita bisa nyasar ke kampung gitu. Oh, armet ini lebih kepada Tembakan lintas lengkung karena kan tembakan jauh. Sekarang ini meriam kita itu bisa sampai nembak 40, bahkan yang terbaru yang Astro sudah bisa 90 kilo. Makanya kalau kita salah hitung kan bahaya biasanya. bisa iya karena kan Ya. mortir ya. Ya, meriam Mau meriam tembakannya kan begitu, lintas lengkung dia. lingkungan. Begitu. Dan itu harus akurat dihitung, ya, harus akurat ya. Ya, harus akurat. Pernah berarti dan gunain itu. Loh, karena memang kami orang armet, Armet ya pasti kita nembak. harus bisa. Bisa. Jadi meriam kita kan kalau dulu zaman saya masih ada 76, 125. Nah, sekarang sudah ada modernisasi, kita sudah punya meriam Cesar kaliber 155 itu jaraknya 40 kilo, kemudian Astros yang terbaru sudah bentuknya roket nih. Iya, Sistem benar. roket itu sudah bisa 90 kilo yang kita miliki. Bayangin tuh 90 kilo. Oh, iya, sama Kita Rinda. pencet sini 90 kilo tuh. Iya. jatuhnya. Berarti kita bisa. Makanya harus ilmu STT-nya paham. Berarti yang- Balistik harus paham balistik. Balistik, benar, balistik. Nah, setelah di apa satuan armet armet Iya. tadi ya. Iya. Terus itu ditempatkan sampai ke Kaltim ini seperti apa, Dan? Ya, habis itu saya kan di Jember selama PAMA itu saya di Yonarbe 8 Jember, kemudian saya sekolah di Kelapa namanya perubahan dari PAMA ke PAMEN. Pama, oke. Saya selesai di Kelapa saya ditempatkan di pusat kesenjataan artileri Medan di Ke Cimahi. Medan juga. Saya dapat setahun di sana. Habis itu saya ditarik ke Mabesat, Markas Besar Angkatan Darat di Sepabat 3 Pembinaan Organisasi. Jadi organisasi tingkat Angkatan Darat ini kita yang memikirkannya begitu. Dalam bidang organisasinya seperti apa, organisasi ini masih efektif atau tidak, apa gitu. Apakah perlu kita tingkatkan atau tidak, perlu divalidasi atau gimana. Nah, habis itu dari staf operasi Angkatan Darat, kebetulan organisasi ini kita revitalisasi pindah ke staf perencanaan dan anggaran ya. Jadi Iya. jadi saya sekitar 3 tahun lah waktu itu di Mabesat. Habis itu saya SESCO, Sekolah Staf dan Komando Sekolah. Angkatan Darat. Iya. Sekolah tertinggi lah di Angkatan Iya. Darat. Itu selesai SESCO, saya ditempatkannya di Kalimantan Barat di Kodam 12 Tanjung Pura. Kalimantan Barat. Ya, sama kayak Kapolresta tadi. Iya. Di Kalimantan Saya Barat dapat juga. di Kalimantan Barat gitu. Nah, sebelum di Kelapa saya pernah di perbatasan NTT Timor Leste. Oh, itu memang ditempatkan di daerah konflik atau seperti apa? Nah, waktu itu kan memang karena terjadi referendum, kemudian Mbak. kita tim-tim pisah dengan kita, Hah? kemudian kan kita harus jaga perbatasan. Oke. Nah, kalau di sebelah waktu itu dijaga oleh tentara Australia, Interpet, nah di wilayah kita jaga. Gitu. Nah, situasi ini tentu kan yang paling rawan di perbatasan ini kan terkait penyelundupan. Iya benar. Karena Penggelapan.
sebenarnya apa ya, warga kita yang di perbatasan itu mereka sebenarnya saling saudara begitu. Cuman karena politik harus dipisahkan oleh batas negara. Iya, itu. benar. Dulu mereka saling kunjungi, saling kawin, gitu. Saling menikah lah. Gitu. Iya. Nah, pada saat itu mereka karena hanya keputusan politik saja berpisah, tetapi mereka yang di perbatasan itu masih saudara kan. Jadi kita ada namanya acara pertemuan tiap minggu, pertemuan keluarga, family meetingnya mereka kita atur begitu. Kemudian kita jaga supaya jangan sampai penyelundupan, karena kalau penyelundupan ke sebelah itu mereka kan sulit minyak tuh minyak. Iya, benar. Ini dari kita tuh Barat. banyak minyak gitu yang nyeberang ke sebelah, sehingga harus kita jaga begitu. Nah, terus hingga akhirnya ke Kalimantan Timur proses. Nah, habis itu kan selesai sesko tadi saya di Kalbar kan, di Kalbar saya ngadepin perbatasan lagi, saya di perbatasan di Kabupaten Sanggau dan Dimdeng. Oke. Saya Dandion di sana, habis itu Dandion, ya. Dandim di sana. Di sana. Ya. Nah, pada saat Dandim ini saya punya kenangan luar biasa. Saya baru 2 minggu Dandim, waktu itu Pak Presiden datang langsung. Zaman. Ya, saya Dandim di Sanggau. Zaman Presiden siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Ya. Beliau meresmikan jembatan Di sana. di sana. Jadi bisa menghubungkan Antar. dari Kalimantan Barat sudah ke Kalimantan Tengah. Itu terhubung tuh, bisa lewat darat. Begitu. Ya. Nah, kemudian pada saat di sana juga beliau mengunjungi pekerjaan pembangunan PLBN, pos lintas batas negara. Dulu waktu saya Dandion itu, Bro. Kalau saya kebetulan kan saya Dandion di sebelahnya nih. Sebelahnya di Ngabang, ini di Sanggau. Oke. Nah, perbatasan tuh Entikong PLBN itu. Iya, Antikom. Dulu kalau saya ke PLPN Entikong tuh kita sedih, Bro. Karena apa? Di sebelah itu bagus, punya kita kondisinya Iya. agak memprihatinkan. Betul. Tetapi habis itu Pak Jokowi membangun, Pak Presiden membangun itu. Betul. Nah, sekarang PLBN kita tuh megah sekali, udah kayak bandara, AC semua AC. Nah, ternyata sekarang sebelah yang kondisinya Parah ya. Ya, jadi beliau merubah mindset kita bahwa perbatasan itulah serambi depan, sehingga Iya. perlu dibangun, perlu dibikin bagus. Jadi kita bangga sekali gitu sebagai warga perbatasan pada saat itu. Makanya infrastruktur betul-betul digenjot saat itu dan Ya, di infrastruktur dibikin di perbatasan, dibuatnya sabuk perbatasan, di Iya. itu, jalur inspeksi patroli perbatasan. Beliau buat semua di sepanjang itu. Dan terus bisa sampai ke Ya, itu tadi setelah saya dari Kalbar di Kodam 12 Tanjung Pura, saya ditarik kembali ke Mabestad di staf perencanaan dan anggaran. Nah, habis itu saya mendapatkan perintah jadi Dandim 0905 Balikpapan ini. Saya surprise banget. Dulu nggak nyangka saya. Sudah pernah ke Balikpapan sebelumnya atau gimana? Sebelumnya pernah, waktu saya membidangi organisasi itu. Tapi itu udah kan kunjungan singkat saja. Iya, Dapat tidak. 3 hari apa. Gimana dan setelah datang dan sudah keliling? Nah, pada saat itu kan, pada saat saya kunjungan juga sudah merasakan. Tapi karena saya selaku Dandim, saya kan harus pelajari lebih detail. Teritorial. Jadi saya googling lagi tuh. Begitu saya dapat tempat di sini, saya googling. Memang yang muncul itu selalu kata apa? Balikpapan itu kota yang Nyaman, uni. Nah, kemudian muncul lagi smart city, berarti itu menunjukkan bahwa seperti itu kotanya begitu. Iya. Karena hasil googling kita itu menunjukkan hal yang nyata di lapangan seperti itu. Jadi menurut komandan setelah tinggal Setelah akhirnya saya ke sini, saya merasakan waduh masyarakatnya welcome banget, kayak nyaman. Iya. Ini yang lucu lagi gini, Bro. Heeh. Aku di sini kan, terus saya ajak lah anak saya. Anak Iya. saya kan waktu saya pindah ke Mabestad masih di Kalbar. Masih di. Nah, ayo kita pindah ke ini. Awalnya nggak mau anak saya. Kenapa? Ada alasan tertentu? Karena memang sih awalnya sudah pindah berapa kali gitu kan. Iya, Jadi capek segala pindah-pindah. macam gitu. Di sini aja biar enggak enak di Balikpapan. Nyaman loh. Udah datang aja ke sini dulu. Coba dulu ya. Coba dulu. Ah, gitu kan. Mumpung masih libur tuh kan. Iya. Ada tuh. Datang. Datang. Oh, oke. Aja mau ke Ngelihat tuh. Ah, gitu kan. Ternyata Gimana, Nak? Dari sini aja. apa yang dia membuat mau pindah apa tuh? Katanya kan kota Balikpapan ini tidak terlalu besar, tidak crowded kan, jadi Iya benar. tetapi fasilitasnya lengkap. Iya Gitu sih, loh, saya ini akui. nyaman gitu. Iya betul.
Jadi intinya kota itu bagaimana fasilitas kota itu bagus, lengkap, tapi tidak crowded, tidak pasti kita nyaman tinggal di sana. Apalagi di sini kita punya pantai apa gitu kan. Lengkap sini. Lengkap kita Cuman harus perlu memang dieksplor lagi ya. Ya, Balikpapan ini kalau saya sering olahraga bro, ke atas itu kita ngeliat dari atas. Kalau Balikpapan itu indah banget, Indah, benar. Nah sekarang bagaimana konsep kita untuk mengeksplor, kemudian ini kita buatkan infrastruktur menuju ke tempat-tempat itu masyarakat kita mudah Aksesnya gampang ya. siapkan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat kita nyaman di sana, maka mudah akan berdatangan orang ke sana. Karena apalagi kota kita di kota jasa, Ya. kota pekerja, sehingga orang-orang itu membutuhkan tempat untuk ekspresi. Itu dia, makanya saya dukung pemerintah kalau mau melebarkan sayap ke pembangunan wisata juga mantap sih kalau saya bilang. Kalau mantap, ini masih banyak yang bisa kita eksplor. Banyak yang perlu kita kelola, dibikin. Jadi jangan hanya terpaku sama Pantai Manggar. Ya, pantai Manggar, Pantai kita banyak. Maru kan satu, Nah, sudah udah bagus lah, menjadi udah di ini ya. destinasi wisata. Nah, ayo kita kembangkan lagi, cari. Gitu. Mungkin apa? Oh, pantai begini, tinggal dibikin tempat apa? Gitu. Supaya menarik aja, kreatif itu ya. Itu kan mengundang wisatawan. Kita harus mengundang investor. Tuh. Begitu. Tetapi memang dalam rangka mengurangi investor ini, bagaimana orang berinvestasi itu merasakan kenyamanan dan ada kepastian. Betul. Karena infrastruktur kita sebagian besar itu dibangun oleh Investor, benar. Begitu. Nah, kalau banyak investor yang datang, dia merasa nyaman berinvestasi di kita berikan kepastian itu, pasti mereka akan membangun infrastruktur, kemudian cepat berkembang kota ini. Itu. Nah, tadi kita sekilas berbicara seputar kota Balikpapan. Kalau kita berbicara seputar persona TNI, kan ini saya mengutip dari mungkin omongan-omongan masyarakat, TNI itu tegas. Wah, kita deket dia aja takut. Jadi kalau kayaknya saya gair dulu. Jadi kalau di mata komandan sosok TNI itu seperti apa? Wah, itu harusnya dari sosok masyarakat. Oh iya ya. Enggak, maksudnya kan masyarakat menilai atau beranggapan sosok TNI keras, tegas. Ya, tetapi begini. Apa yang perlu dirubah mungkin dari memang masyarakat? TNI itu kan kombatan. Oke. Tahu kombatan? Kombatan. Kombatan itu TNI itu yang dihadapi musuh, maka kill or to be kill itu aja. Oh, memang. Itu bagian satuan tempurnya. Oke. Tetapi TNI ini sesuai dengan tugasnya bahwa ada yang satuan tempur, ada satuan kewilayahan. Oke. Karena satuan kewilayahan ini kan terkait dengan sistem pertahanan rakyat semesta yang kita miliki. Makanya kalau lihat di undang-undang TNI bahwa TNI itu melindungi segenap kepada menjaga keutuhan apa begitu. Makanya kenapa ada satuan kewilayahan? Karena satuan kewilayahan ini dia yang akan membina apa yang disebut dengan Poleks Sosbud Akademi Politis Wilayah itu. Nah, itu harus dibina. Jadi suatu disebutnya ruang alat dan kondisi ruang. Nah, kalau satuan kewilayahan dia harus lebih humanis karena Betul. yang dihadapi itu terkait dengan apa? Pengelolaan geodemo dan konsepnya, geografi dengan kondisi sosial. Jadi bagaimana mengelola ini dengan baik? Gitu. Dia harus sifatnya lebih humanis, karena dia harus menyatu dengan masyarakat. Nah itu satuan wilayah kayak kami Kodim. Tetapi kalau satuan tempur, dia memang tugasnya itu kombatan. Dia tugasnya berperang. Memang dihadapkan dengan musuh ya. Iya, memang dihadapkan dengan musuh. Makanya kalau dia satuan tempur itu kill or to be kill aja. Jadi dia harus memang bawaannya itu harus latihan mengasah kemampuan dia, kemampuan menembaknya, kemampuan ini segala macam gitu. Iya. Kemampuan keterampilannya di sana karena tidak ada prajurit itu yang hebat, yang ada adalah prajurit yang terampil. Tidak ada. Jadi dia terampil nanti, terampil menembak, kemapaannya bagus, segala macam. Berarti itu terus biasa. Ya, itu biasa. Tapi yakinlah,
mau dia satuan kewilayahan, mau dia satuan tempur, hatinya seorang tentara sama. Sama. Begitu. Unsurnya Iya, sama. lembut juga pasti. Nah, kita ketahui kan TNI ini kan dan tidak hanya menjaga keutuhan negara ya, tapi juga membangun negara ini dengan berbagai macam programnya. Nah, kita tahu TNI yang saya tahu sih ada program TMMD. Ya, TMMD TNI itu, Manunggal Membangun Desa. nah TNI Manunggal Membangun Desa. Itu udah sangat terasa sekali dampaknya. Waktu itu terakhir kalau nggak salah daerah Manggar, Di Manggar. Manggar itu membangun jalan tembus yang ke Kilo 8 apa sih? 12. Ya, kilo 8. Itu bagus banget sekarang. Sama saya ngerasa banget yang di depan Polda kalau nggak salah ada jalan. Ya. Yang itu yang dibangun juga Yang oleh dulu, ya, program TMMD. TMMD tahun sebelumnya. Ya. Itu sampai sekarang itu pemanfaatnya terasa karena dari program inilah yang bisa mendekatkan kepada masyarakat. Ya. Boleh sedikit dijelaskan dan TMMD? Jadi begini bro, kita diajarkan oleh leluhur kita, misi nasional kita, bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai gotong royong. Itu nilai-nilai luhur. Cuman belakangan nilai gotong royong ini mulai dilupakan. Nah, nilai gotong royong. Kita untuk menjaga nilai gotong royong itu kita terapkan oleh program TNI Manunggal Membangun Desa itu kita jaga. Karena pada saat kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa itu dananya itu disiapkan oleh pemerintah, tenaganya kita yang mengerjakan, sehingga itu bisa efektif. Kalau dikontrakkan misalnya dengan nilai yang sama dapat 5, kalau di lewat program PMMD malah bisa dapat 8, kan lebih efektif dari segi jumlah, dari segi waktu dia lebih cepat. Karena apa? Karena masyarakat kita ajak bergotong royong, begitu. Nah, disinilah wujud gotong royong dan bela negara kita ajak masyarakat. Mereka jadi menumbuhkan rasa cinta kepada bangsanya, begitu. Bahwa dia berperan loh turut membangun bangsa ini. Karena rasa cinta, rasa nasionalisme, akhirnya mereka tanpa dibayar juga, mereka sama-sama turun bergotong royong. Bahkan ada yang menyiapkan air minum, apa begitu. Berarti memang menyasar daerah-daerah pinggir, tertinggal atau seperti apa tadi? Kalau iya, lokasi lokasi mungkin yang berat lah. Oke. Lokasi yang berat, lokasi yang sulit, nah serahkan kepada TNI untuk membuat programnya. Akui lah kalau TNI. Kita kan sifatnya yang membantu. Iya. Membantu pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembangunan. Gitu. Nah, kalau misalnya itu dikontrakkan segala macam butuh waktu yang lama, belum lagi administrasi apa segala macam. Iya. Pemerintah daerah punya biaya berapa, udah kita yang kerjakan. Gitu kan. Jadi kita bersinergi, pemerintah, TNI dengan masyarakat bergotong royong mengerjakan. Makanya saya bilang kalau misalnya dikontrakkan awalnya dapat misalnya 5 dengan biaya yang sama bisa dapat apa? Gitu. Kemudian waktunya juga cepat. Iya. Kita gotong royong, jadi cepat. Jadi kalau biasanya dikerjakan ini setahun, ini bisa cuma 2 bulan, 3 bulan. Begini, pada saat misalnya pelebaran, kalau pemerintah yang turun, karena selalu masyarakat pasti ada anggaran. Ada anggaran. Betul. Tapi kalau TNI yang turun, kita sampaikan ini untuk kepentingan umum. Ayo, bahkan mereka mau menyumbangkan, membuat surat pernyataan bahwa itu disumbangkan untuk kepentingan umum. Tapi tidak ada konflik kan? Maksudnya? Mereka dengan ikhlas membuat surat pernyataan. Ya. Dan mereka ini kan, itu tadi kita kan beri pemahaman pertama. Oke, edukasi ya. Nasionalisme. Oke. Itu adalah wujud dari bela negara. Kemudian yang jelas, kita pintarkan masyarakat kita. Dengan dibuka jalan sedikit, mereka memberikan membebaskan sedikit lahan yang dimiliki. Dengan jalan sudah bagus, nilainya kan berlipat-lipat. Iya. Dulu orang kayak mana aja tenang. Begitu kemarin jalan sudah bagus, jadi baru. rebutan itu. Baru ada warung sebelah. Benar. Jadi nilainya berlipat-lipat. Dia hanya mengorbankan nilainya kecil, tetapi dia dapat akhirnya berlipat-lipat keuntungan. Mantap ya. Hidup TMMD kalau bisa terus lah. Nah, iya, sama-sama terus. Dan sedikit berbagi cerita dan mungkin bisa dikisahkan, pernah nggak sih waktu bertugas gitu ada hal yang tidak bisa dilupakan, mungkin
kejadian apa atau hal-hal yang buat menjadikan itu suatu kenangan gitu? Gini bro, kita itu bersyukurlah hidup di Republik ini. Hmm. Jadi syukurnya apa? Karena saya TNI, saya pernah di Lima Besar. Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk tugas sudah keliling Indonesia. Oke. Selain keliling Indonesia, saya juga sudah diberikan kesempatan beberapa kali keluar negeri. Akhirnya dengan kondisi itu, kita semakin sadar bahwa betapa luar biasanya Indonesia itu. Kita ini Indonesia itu betul-betul negara yang sangat unik, sangat kaya, sangat luar biasa. Sumber daya alam kita itu sungguh luar biasa. Alamnya indah sekali. Begitu. Kemudian dengan keanekaragaman itu bagaimana? Yang penting sekarang kita mengelola itu menjadi suatu kekuatan. Jangan dibenturkan menjadi suatu perbedaan. Namanya juga udah berbeda, kan gitu. Nah, perbedaan itu gimana kita kelola menjadi suatu kekuatan. Berbeda-beda tapi tetap. Pokoknya luar biasa, bro. Indonesia luar biasa. Jadi setelah itu tadi saya bilang, saya pernah keluar negeri berapa kali diberi kesempatan, kemudian saya keliling Indonesia, saya sangat bersyukur hidup di Indonesia. Betapa indah alamnya, betapa kaya alamnya. Kita ini sangat dimanjakan. Makanya kita sebagai generasi muda jangan dinamabobokan. Ayo kita menjadi generasi muda yang hebat. Yang hebat, yang cerdas. Nah, apa tuh generasi muda yang hebat? Generasi muda yang adaptif. Adaptif itu dalam arti apa? Bisa. Zaman ini kan berubah begitu cepatnya. Jadi kita harus jadi anak muda yang bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Begitu. Harus kita adaptif menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Dan yang jelas kita harus cinta sama produk kita. Nah, itu yang penting. Jangan sampai diklaim-klaim sama negara lain nih. Jangan terlalu bangga sama saya sudah kesempatan lah keluar beberapa kali. Gak usah tetap lah. aja punya kita tuh luar biasa. Itulah, kita sebenarnya sudah punya banyak sumber daya alam yang luar biasa dan berkualitas loh bro, dibandingkan dengan negara lain. Kenapa sih kita tidak cintai atau membanggakan dari punya kita sendiri dibandingkan luar? Nah, seperti itu. Kalau Anda bangga Indonesia ya cintai produknya. Itulah, banyak produk Indonesia yang sudah mendunia loh. Iya, sudah mendunia. Ya, jadi ya ingat kayak ngacem ya. Oke, dan menarik sebenarnya cerita-cerita dengan komandan ini dan sosok beliau ini luar biasa ya. Dari saya secara pribadi dari saya bertemu dengan pejabat-pejabat Kodim sebelumnya, bukan membandingkan pejabat Kodim sebelumnya, sebelumnya ada banyak, dan dengan beliau inilah yang mungkin saya bisa ngerasa dekat. Nah, itu karena saya diajari oleh Bro Riyadi katanya, Pak Dandim, bagaimana umatnya ini harus berjalan dengan baik. Betul. Karena dia jago umatnya, jadi saya diajari harus bagaimana. Karena saya gini, dan saya lebih senang tuh pejabat yang tidak menjaga jarak dengan masyarakatnya. Lah iya. Misalnya begini, ketika mohon maaf, ketika di WA ataupun di telepon, komandan pasti nggak balas ataupun nggak jawab, pasti diangkat. Kalaupun lagi sibuk, dia sorry lagi rapat. Nah, kalau mohon maaf mungkin pejabat-pejabat lain atau pejabat yang sebelumnya biasanya terlalu renggang gitu, atau menjaga mungkin kesibukannya sendiri atau seperti apa. Tapi kalau komandan jos. Tapi yang satu prinsip tuh, bahwa TNI lahir tuh dari rahim rakyat. Gitu. TNI lahir dari rahim TNI rakyat. lahir dari rahim rakyat. Maka TNI akan tumbuh besar dan berjuang bersama rakyat. Itu. Saya senang kalau seperti itu kan. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak dan sudah hadir di podcast. Thank you banget, saya juga sudah diundang. Saya sudah disiapin kopi. Nanti jangan sungkan dan kalau sama kami buat berdiskusi atau kita bahas-bahas tema selanjutnya dengan senang hati. Kami juga sampaikan kepada masyarakat Balikpapan, Kodim itu adalah rumah kita bersama. Jadi mari kita saling bersilaturahmi. Mungkin ada kegiatan-kegiatan apa, ada yang perlu kita sharing, kita diskusikan, dengan senang hati. Bisa terbuka untuk siapa saja ya. Terbuka untuk siapa saja. Karena Kodim adalah rumah kita. Rumah kita bersama. Jadi jangan takut, ini kan kadang orang dan ngeliat TNI takut gitu. Jadi ini Kodim jangan sungkan lah, misalnya kalau mau diskusi sama komandan ada terkait hal apa, boleh monggo. Itu dan ya.
Siap, makasih banyak Dan sudah hadir di podcast. Nanti kita akan ketemu lagi selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda, dengan pokoknya tentunya menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Tadi Mimin sudah diajarin banyak hal dengan Komandan mengenai apa persona TNI, TNMD dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya yang bisa kita ulas di bersama beliau ini. Tapi karena waktu yang terbatas, jadi kita sudahi sampai di sini dulu. Tapi tetap terus pantau channel Lintas Balikpapan, baik di Instagramnya, di Facebooknya maupun di YouTube-nya. Oke, terima kasih Oke. Komandan sudah datang. Oke. Semoga sehat selalu, sukses selalu ke Iya. depannya, dan tetap seperti ini Dan, karena kami senang dengan persona-persona Iya. Komandan yang seperti ini. Oke, terima kasih Salam semuanya. hormat, selalu semangat, Selalu semangat. salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.